Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu dan semua yang ada di seluruh dunia. Kita mau belajar akan firman Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan, tapi kita akan mendengarkan renungan supaya itu menjadi kekuatan bagi kita dan yang mengubah hidup kita. Kita mau berdoa supaya Tuhan hadir di antara kita. Tuhan, kami meminta penyertaan-Mu, meminta Roh Kudus-Mu hidup di dalam kami, agar kami bisa berbicara bukan diri kami tapi Roh-Mu. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat darah-Mu yang tercurah, yang membasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, mulut dan pendengaran dan mata kami. Semua yang mendengarkan firman ini, biarlah mereka mengalami pelepasan, pembebasan, dan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami yang menyampaikan firman-Mu. Urapi kami, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Engkau yaitu sembuhkan. Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, bahkan dibelenggu oleh roh jahat, lepaskan mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka yang tertutup mata, yang buta mata hati, mata batin, mata iman mereka, jelikan ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan, setiap jiwa-jiwa mendapatkan kasih karunia anugerah-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus, biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, yaitu menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja, Engkau adalah pemerintah dan penguasa atas segalanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya, banyak sekali di antara agama-agama yang di luar dari Kristen menyatakan bahwa Tuhan Kristen itu manusia dan bahwa Tuhan Kristen itu utuh tiga. Nah, mereka mengakui bahwa Allah itu saja satu dan esa. Nah, padahal di firman Tuhan Kristen bahwa di Alkitab jelas ditulis dari yaitu mula penciptaan, kejadian sampai ke perjanjian lama sampai perjanjian baru menyatakan siapakah Allah itu, siapakah firman itu, siapakah Roh Kudus itu. Apakah berbeda tiga pribadi ini? Tidak, mereka adalah esa dan satu. Ya, jadi di sini kenapa Yesus disebut Tuhan di dalam Alkitab? Kita buka di dalam Yohanes 11, Yohanes 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Yohanes 1 ayat 14 menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, dan ada di antara kita. Dan dalam Kisah Para Rasul 2:36 menegaskan bahwa Allah Yesus Kristus yang kamu salibkan itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Berarti kedua firman dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Seperti kita, perkataan kita dengan wujud tubuh kita tidak bisa dipisahkan. Ya, esa adanya. Nah, di dalam perkataan Bapa menciptakan langit dan bumi, lalu dia berfirman, yaitu sampai di hari ke-6, hari ke-7 perintah untuk istirahat. Jadi dari perkataan ini boleh kita katakan, yaitu maksud daripada itu supaya kita tahu bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya Yesus Kristus itu baik atas orang mati maupun atas orang hidup menjadi Tuhan. Nah, artinya Yesuslah kunci surga. Belum ada nabi, belum ada nama Tuhan manapun, agama manapun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada satupun orang sampai kepada surga atau kepada Bapa, kepada pribadi Allah yang sempurna, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Orang menganggap agama itu baik.
Tetapi untuk menggapai surga tidak cukup kebaikan, haruslah kesempurnaan. Tidak bisa orang sesudah ke neraka ke surga, tidak. Antara surga neraka jurang yang tidak bisa diseberangi apapun. Tetapi ketika seseorang dibeli dengan darah Yesus, orang itu sudah dilahirkan kembali, yang mati menjadi hidup. Dan dia tidak akan mengalami siksa kubur, dia tidak akan mengalami hukuman, dia tidak akan mengalami kematian yang kedua kali. Jadi bagi Bapak Ibu, sebaik-baiknya dirimu tidak bisa membuat engkau sampai ke surga. Dikatakan biar ada pahala-pahala. Di surga itu tidaklah penumpukan pahala. Tidak. Tetapi di surga itu adalah tempat orang yang sempurna. Ketika dia sudah sempurna, dibenarkan, dikuduskan, tidak ternilai kata pahala, bukan karena perbuatan, tapi imagine Christ. Orang yang ditebus dibeli dengan darah Yesus, tentunya dia tidak akan memiliki hati lagi untuk merasa bahwa dia bertindak untuk dirinya, tetapi dia sendiri akan melakukan segala-galanya untuk Kristus, ya. Jadi dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup di dalam Kristus satu kehormatan, keuntungan. Ketika orang sudah menerima Kristus, maka keselamatan abadi dia dapatkan. Berbahagialah jika engkau telah dipilih dan dipanggilnya. Berbahagialah engkau jika kau jadikan Kristus sebagai harta yang tak ternilai, tujuan hidup. Yang dikatakan di sini, Kristus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Jadi orang yang di dalam Kristus, orang yang disebut berbahagia. Jika kau ingin berbahagia, saya akan berdoa. Buka hatimu dan terimalah Kristus. Tuhan, bagi semua penonton dan melihat video ini, mari taruh tanganmu di hatimu. Tuhan Yesus Kristus, saya buka hati. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tebuslah saya dari maut, tebuslah saya dari kematian, tebuslah saya dari kutuk, tebuslah saya dari segala perbudakan dosa. Dan biarlah saya hidup dilahirkan di dalam Engkau. Sekarang tubuhku milikmu, DNA-mu ada di dalam darah, jiwa dan rohku. Dan Engkau pemilik raga sukmaku dan seluruh hidupku. Masa lalu, masa sekarang, masa depan, dan keabadian jiwaku, keabadian hidupku ada di dalam darah. Terima kasih Tuhan, sakitku Kau sembuhkan, susahku Engkau hilangkan, bebanku Kau lepaskan, dosaku Kau hapuskan. Aku angkat tangan menyambut Engkau. Masuklah Tuhan, mulailah bimbing hidupku. Lepaskanlah aku dari segala belenggu-belenggu dosa, karakter-karakter buruk. Engkaulah penebusku dan Tuhan dan Juru Selamatku. Meteraikanlah namamu di dalam dahi dan lenganku. Daftarkan namaku dalam buku kehidupan. Roh Kudusmu curahkan bagiku yang belum dibaptis, biarlah aku mengenal arti baptisan ketika aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah aku merelakan diriku untuk dibimbing dan dimuridkan dan digembalakan. Tuhan, ku persembahkan jiwa, roh, dan tubuhku dan semua hidupku kepadamu, sehingga tidak bisa disentuh oleh iblis atau tidak bisa lagi untuk dibujuk oleh iblis. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Aku telah berpindah dari kematian kepada hidup, dari kutuk kepada berkat, dari kegagalan kepada keberhasilan. Terima kasih Tuhan, ku persembahkan tubuh, jiwa, rohku ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, biarlah firman ini menjadi kekuatan dan kita juga akan mendengarkan lagu langsung dari surga. Kiranya lagu ini bisa membuat Anda merasakan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Kasih setiamu yang sempurna, yang
kasih setia Tuhan memberkati kita. Engkau berharga melebihi emas, permata, intan, berlian. Nilaimu seharga darah Yesus. Surga ditinggalkan dan Dia mengambilmu dari kematian dan kebinasaan. Kiranya anugerah kasih setia Tuhan selalu engkau pelihara. Dan jangan pernah jual Yesus berapapun harganya, karena Dia satu-satunya kunci untuk engkau mendapatkan hidup kekal, hidup sempurna, dan hidup bahagia. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.